Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya banggakan sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya melalui channel Sinau Hukum, Melek Hukum, SHMH. Dan kali ini pada video yang ke-328. Pada video ke-328 kita akan membahas pada bagian 3 bab 30 tentang penyalahgunaan jabatan atau wewenang. Pasalnya ada beberapa, namun pasal pertama dalam bagian ketiga ini adalah pasal 531 KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari tahun 2026. Ini pasalnya singkat, tidak seperti pasal 530 yang di video 327 ya. Namun kalau saya membaca pasal ini pasal yang pasti memakan korban apapun keadaannya. Dan korbannya itu bisa jadi petugas di bawah sampai pejabat yang atas. Karena pasal ini lengkap ya. Baik karena yang dia sengaja membantu atau karena lalainya dihukum juga. Dan yang lalai itu tidak serta-merta itu petugas bawah. Bisa jadi petugas atasnya, bisa jadi level atasnya lagi, bisa jadi level atasnya lagi. Bisa jadi yang paling tinggi di suatu satker itu. Ini nggak lolos ini kalau sampai terjadi ini. Kena semua. Pasti kena ini kalau sampai terjadi. Alasannya untuk pembenar atau alasan pemaaf sangat sulit. Penasaran? Saya bacakan pasal 531 KUHP baru ayat 1. Pejabat yang ditugaskan menjaga orang yang ditahan menurut perintah pejabat yang berwenang atau putusan atau penetapan pengadilan membiarkan orang tersebut melarikan diri, melepaskan orang tersebut, atau menolong orang tersebut pada waktu dilepaskan atau melepaskan diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini berarti pejabat yang penjaga tahanan yang menolong tahanan melarikan diri. Kemudian dengan pembukaan yang tadi saya sampaikan, wah kalau seperti itu nggak makan korban Pak, yaitu kalau petugasnya memang menolong tahanan untuk lari ya, biar saja dia yang menjadi penggantinya, yang ditahan, dia yang masuk penjara 4 tahun. Sudah konsekuensi karena dia berbuat salah, membantu orang yang melarikan diri yang semestinya ditahan. Jadi ini pejabat yang ditugaskan, subjek hukumnya ditugaskan menjaga orang yang ditahan. Ini bisa jadi petugas lapas, bisa jadi petugas kejaksaan yang punya ruang tahanan, bisa jadi petugas kepolisian, jelas ini punya ruang tahanan, ya kan? Yang ditahan menurut perintah pejabat yang penang. Pejabat penahanannya itu sah secara hukum gitu kan. Kalau penahanannya tidak sah secara hukum, tidak masuk dalam pasal ini. Ini yang ditahan karena memang sah secara hukum. Beda lagi nanti kalau ada orang yang ditahan karena tidak sesuai dengan hukum atau melawan hukum. Atau putusan atau penetapan pengadilan membiarkan orang tersebut melarikan diri. Dia mau lari toh, ya sudah biarinlah. Anaknya masih kecil-kecil, biar lari saja dia, biar gak di penjara lama-lama. Begitu mungkin pikirannya. Nah itu masuk 4 tahun. Masuk 4 tahun. Atau malah menolong dia. Udahlah nanti saya bukain kuncinya. Kamu nanti jam 2 lari ke sana. Mungkin pikiran kita atau pikiran rekan SHMH, ya biar aja, itu kan konsekuensinya. Sabar dulu bro. Itu baru ayat 1. Ini loh ayat 2 yang bisa mengenai siapa saja. Bener ini.
Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yang karena kealpaannya mengakibatkan orang yang ditahan melarikan diri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Ya kan? Jadi apalagi sengaja. Pejabat yang ditugaskan menjaga orang yang ditahan menurut perintah pejabat yang berwenang itu, yang karena kelalaiannya aja dihukum. Jadi intinya setiap ada tahanan yang melarikan diri, baik itu melarikan diri karena kemauannya sendiri atau terlebih dia melarikan diri karena dibantu oleh petugas yang ditugaskan menjaga, itulah yang memakan korban penjaganya dihukum. Kalau dia ikut membantu 4 tahun, lalai 1 tahun. Contoh lalai ini. Karena di sini tertulis pejabat yang ditugaskan menjaga orang yang ditahan, berarti dalam arti luas. Bukan hanya petugas yang jaga, kan petugasnya itu ada jadwalnya, ada kepala satuannya, ada kalapasnya, ya bisa sampai kalapas. Kalau yang di Polres itu, yang penyidiknya di Polres ya kepala regu jaga, yang jaga, kepala regu jaga, kasatnya, lo kena. Kan beliau-beliau yang ditugaskan menjaga, tidak serta-merta juga yang hanya bertugas pada saat itu, bukan. Itu yang saya maksud bisa memakan korban karena lalainya. Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yang karena kealpaannya mengakibatkan orang yang ditahan melarikan diri. Kalau petugasnya, contohnya mudah kealpaannya, karena dia tidur, lupa, tidak memasang kunci sel, lupa. Tapi kalau posisi selnya kropos gitu kan, selnya sudah kropos, temboknya sudah tipis, kemudian atapnya pendek, itu lantas yang alpa terus siapa itu? Karena apa? Walaupun dijaga itu bisa saja lolos, karena temboknya sudah rapuh, jerujinya sudah karatan, didorong itu jebol, ya kan? Didorong itu jebol, lewat atap, lari semua, terus yang lalai siapa? Apakah hanya petugas yang jaga saja? Enggak juga, bisa merambat kemana-mana kalau ini. Apakah saudara selaku kepala satuan yang bertugas membawai petugas jaga tahanan memeriksa keadaan bangunan? Ya saya meriksa Pak, bagaimana keadaannya, sudah jebol, kenapa tidak dilaporkan kepada bagian logistik? Ngembet lagi, ya kan? Sudah saya laporkan Pak, tapi belum berarti tidak, bagian logistik kena lagi. Kenapa bagian sarpras juga, bagian sarpras ke atasnya lagi, terus sampai kepada kalapas. Udah laporan ke kalapas atau belum? Karena kepala kalapas kan yang ditugaskan juga untuk menjaga seluruhnya, malah gak hanya untuk menjaga dia. Walaupun dia tidak harus berada di situ secara fisik, ya akhirnya kena juga kalau sarana prasarananya ini tidak layak. Dalam artian tidak layak itu tidak kuat itu ya. Pejabat sebagai ayat 1 kan bunyinya begini: pejabat yang ditugaskan menjaga orang yang ditahan menurut perintah pejabat yang berwenang atau putusan atau penetapan pengadilan membiarkan orang tersebut melarikan diri, melepaskan orang tersebut, kan? Kemudian yang kedua, pejabat sebagaimana, berarti kan kalau pejabat yang ditugaskan ini banyak, bisa jadi anggota, bisa jadi kanit, bisa jadi kasat, sampai juga kalapas nih. Yang ditugaskan ada job description-nya. Job description di struktur hubungan tata cara kerja itu kan ada
jabatan misalnya Kalapas ini, terus bawahnya lagi kasih apa ini job description-nya kepala jaga ini kan gitu. Kan terus ke bawah. Ya, terus ada job description-nya masing-masing. Kepala bagian sarana prasarana lapas ini kan gitu. Juga di kepolisian juga sama saja seperti itu job description. Nah, ini yang paling penting, pejabat yang ditugaskan menjaga orang yang ditahan. Di situ ada kata-kata yang ditugaskan, berarti pejabat ini harus memiliki surat tugas. Kalau nanti tugasnya hanya lesan-lesan aja, bahaya ini juga ini. Kalau tahanannya lari, lolos dia, padahal dia tidur. Maaf Pak, saya tidak ditugaskan, karena saya tidak ada surat perintah tugasnya kan gitu. Hanya lisan aja kan gitu kan. Itu tidak memenuhi unsur pasal 531. Kalau dia pinter kan ngomongnya begitu kan. Wah ini kacau ini. Jadi intinya itu tadi, sengaja membantu juga kena pidana, dia lalai juga pidana. Maka ke depan, karena mulai bukan mulai tahun 2026 ya mulai saat ini, jangan sampai ada lagi petugas jaga tahanan yang membantu tahanan untuk melarikan diri, karena ancamannya jelas ini 4 tahun, ada pidananya ini di KUHP baru. Kalau yang lalai ini berarti pasalnya 1 tahun, ini bahaya ini. Tidur 5 menit ada yang lari 1 tahun. Tidak ngecek pintunya karena lupa pasang gembok 1 tahun. Bangunan ruangan tahanan tidak dicek, tidak diperbaiki karena kropos dan sudah beberapa lama tidak segera diperbaiki, berarti dia lalai 1 tahun juga ini memakan korban. Maka saya di depan mengatakan Bapak, berarti adanya pasal 531 ini, setiap ada tahanan yang melarikan diri pasti memakan korban petugas yang jaga tahanan. Ya amit-amit Jabang Bayi, dan saya berdoa ke depan tidak ada lagi tahanan yang melarikan diri, baik karena dibantu oleh petugas atau yang karena lalainya, dalam arti luas lalainya petugas ataupun lalainya sarana prasarana yang tidak memadai. Yes, saya cukup tidak enak juga ini membaca pasal ini karena itu tadi sengaja juga dihukum 4 tahun. Lalai 1 tahun, ini pidana ini. Enggak cuma pelanggaran disiplin kerja aja, enggak, ini pidana sekarang ini. KUHP baru ini ya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video ke-328 membahas pasal 531 KUHP baru. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, salah yang saya ucapkan dalam membawakan mereview pasal ini, video SAMH ini, saya mohon maaf dan dimaklumi. Dan terima kasih sudah menonton channel SAMH. Subscribe bagi yang sudah subscribe, bagi yang belum subscribe dimohon dengan sangat untuk subscribe dan nyalakan notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.